berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Dan tema yang diangkat adalah peneropongan gerhana bulan total Perigi. Nanti narasumbernya bersama Bu Elis Inalandiawati MPD. Lalu juga ada Niwayan Arumigiri Prasasti, ada juga Joshua Irawan, dan juga ada Amanda Isabel Laura. Terkait dengan hal ini nanti juga tentunya bagi Anda sahabat pendengar dan pemirsa bisa menyaksikan secara langsung via channel YouTube kami secara live ya, baik itu di LPPL Radio Suara Sidoarjo maupun juga di Facebook LPPL Radio Suara Sidoarjo. Serta Anda juga bisa bertanya dengan narasumber-narasumber kita yang meskipun masih muda tapi luar biasa ya, karena punya inovasinya itu. Kalau zaman saya dulu sekolah mikirnya nggak sampai sejauh ini, tapi yang ini patut kita apresiasi. Baik, nggak pakai lama, langsung saja saya sapa. Sudah hadir via Zoom ada 3 narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bunda Elis Inalandiawati. Ya, selamat siang. Iya, mohon maaf saya manggilnya apa ya Bunda? Biar nggak keliru ngomongnya ini. Panggil Bu Elis aja, Pak. Bu Elis aja ya, keliru berarti saya yang manggilnya Bu Elis gitu. Baik, terima kasih Bunda Elis yang sudah bergabung via Zoom. Lalu juga ada Kak Niwayan Arumigiri Prasasti. Selamat siang Kak Niwayan Arumigiri Prasasti. Halo, apa kabar? Iya, Kak. Oke, saya manggilnya apa ini Kak? Ayumi, baik, luar biasa ini. Kemudian juga ada Kak Joshua Irawan. Selamat siang Kak Joshua. Iya, ini paling ganteng sendiri ini berarti. Dan juga terakhir ada Kak Amanda Isabel Laura. Halo, apa kabar? Selamat siang Kak Amanda. Siang, Kak. Manggilnya apa ini? Amanda aja, Kak. Amanda ya, tapi bukan itu ya, produk makanan itu kan ya. Baik, terkait dengan tema kita peneropongan gerhana bulan total Perigi. Saya cek-cek data, ternyata ada 4 gerhana yang akan terjadi sepanjang tahun 2021. Super Blood Moon salah satunya ya, kurang lebih pada 2 hari ke depan. Ini saya coba ke Bunda Is. Bunda Is, sebelum nanti kita bahas lebih jauh mengenai gerhana bulan ini atau Super Blood Moon, boleh diceritakan sedikit mengenai kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di Sains ini termasuk mata pelajaran atau ekskul Bu kalau di tempat SPJ ini Bu? Iya, jadi kebetulan di sini saya menjabat sebagai Kepala School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya 2. Di mana di sini saya mengkoordinasikan kegiatan sains di Sekolah Pembangunan Jaya 2. Nah, di sini ada PJ Astronomy Club. Kebetulan di sini ada Ayumi, Amanda, dan Joshua. Mereka bertiga adalah anggota dari PJ Astronomy Club. Nah, kegiatan dari PJ Astronomy Club ini yaitu menyelenggarakan kegiatan peneropongan berdasarkan fenomena langit yang terjadi. Jadi setiap tahun kita selalu menyelenggarakan event, dan kebetulan di bulan Mei ini ada fenomena langit yaitu Super Blood Moon atau yang disebut dengan gerhana bulan total Perigi, dan kita selenggarakan di tanggal 26 Mei besok tepatnya, dan dibantu oleh anak-anak dari PJ Astronomy Club. Nah, sebelumnya juga kami menyelenggarakan event yang sama, tetapi tidak di tahun yang sama. Jadi untuk kegiatan peneropongan gerhana bulan
Itu tidak hanya sekali ini, tetapi di sebelumnya juga kami selenggarakan. Nah, SSC ini dan PJ Astronomy Club ini tidak hanya menyelenggarakan event gerhana saja. Tidak hanya gerhana matahari atau gerhana bulan, tidak. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh NASA. Nah, tahun lalu kami bergabung, yaitu kegiatan INOM. INOM ini adalah International Observation of the Moon Night. Jadi peneropongan bulan yang dilakukan secara internasional. Begitu, dan kita juga mengamat hujan meteor seperti itu dan lain sebagainya. Ada kulminasi atau hari tanpa bayangan, kita juga mengamat. Nah, kebetulan kita tanggal 26 besok kita mengamati gerhana bulan total perigi. Begitu. Baik, luar biasa. Ini praktis sampai dengan sekarang member atau anggotanya ada berapa ini, Bu Ois? Iya, mohon maaf. Iya, untuk member atau mereka yang aktif, para siswa-siswi dari SPJ 2 yang ikut dalam klub ini atau dalam School Science, untuk satu di antaranya mengikuti atau melihat fenomena alam ini, berapa orang? Oke, untuk kegiatan ini karena bersifat klub ya, jadi tidak banyak, tidak semua siswa terlibat, tetapi anak-anak yang memang terlatih. Dalam artian di sini terlatih sudah mendapatkan pelatihan mulai dari mengoperasikan teleskop dan lain sebagainya. Nah, ini ada 15 siswa. Dan ini diambil dari siswa SMP dan SMA. Kebetulan yang tergabung. Dan saat ini anak-anak PJ Astronomy Club sedang mencari bibit-bibit baru untuk dilatihkan kepada adik kelasnya, karena ini masih baru ya. Jadi klub ini masih baru 1 tahun. Nah, anak-anak ini nanti akan mencari bibit baru untuk regenerasi begitu. Iya, iya. Luar biasa ininya, karena satu di antara aktivitas yang istilahnya itu ini sains fenomena alam. Nah, mudah-mudahan untuk alumni dari SPJ nantinya bisa jenjang karirnya bisa sampai ke NASA ya, mudah-mudahan, amin. Amin. Baik, kalau begitu saya ngobrol dengan Kak Joshua Irawan. Kak Joshua. Iya, Kak Joshua, bisa disampaikan, diceritakan pengalaman apa saja selama ikut kegiatan School Science ini? Sebenarnya pertama saya emang tertarik ya sama astronomi. Lalu sejak saya ikut astro, saya dapat banyak pengalaman. Kayak waktu itu pas saat saya masih kelas 7, saya pergi ke Lapan buat lihat teropong matahari, itu juga ada. Lalu seperti yang tadi Bu Is bilang, kami juga melakukan pengamatan seperti bintang, planet, dan yang nanti akan kami lakukan, kami akan melakukan pengamatan bulan. Jadi ya banyak lah pokoknya. Ada keinginan jadi astronot enggak nanti? Enggak ya Pak, saya pengennya jadi kayak yang buat satelit-satelit gitu sih. Oh Pak. begitu, satelit apa dulu nih? Satelit mata-mata atau satelit telekomunikasi? Satelit komunikasi mungkin ya. Oke, baik. Terus saya juga ingin ke Kak Amanda Isabel Laura. Kak Amanda. Iya, praktis sampai sekarang sudah berapa lama Kak Amanda ikut School Science khususnya di astronomi ini? Kebetulan 1 tahun lalu sih, pas kelas 7. Dan sekarang keterusan sampai kelas 8. Apa sih enaknya dibandingkan ikut yang lain? Apakah karena memang suka nonton film-film yang bercerita tentang alien mungkin, atau mungkin luar angkasa atau apa gitu? Sebenarnya kalau untuk itu iya sih Kak, kayak karena kalau misalkan kita praktek pengamatan seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Ais itu serunya seru banget, karena kan kita juga pertama-pertama ini kan pas kelas 7 kita juga nggak tahu apa-apa dan nggak bisa. Yang sekarang kelas 8-nya itu udah bisa cara benerin teleskop untuk lihat bulan dan lain sebagainya. Itu tuh seru banget, apalagi pas rame-rame sama teman-teman juga. Jadi
emang tertarik banget buat mengamatin gitu. Ada rencana nggak untuk menemukan planet di luar angkasa sana gitu? Waduh, kalau untuk itu sih enggak ya Kak. Tapi kalau misalkan lagi ada pengamatan-pengamatan gitu, itu aku minat banget. Soalnya emang seseru itu. Iya, tapi biasanya kalau menemu planet itu enak asiknya adalah ketika kita pertama kali orang yang menemukan planet lain mungkin ya di alam semesta ini, itu kita bisa namai dengan nama kita gitu. Mungkin siapa tahu ke depan ada namanya planet Amanda kan kita nggak tahu gitu ya. Iya sih. Tapi susah ya biasanya kalau cari planet baru gitu. Iya, oke, semangat terus ya Amanda ya. Baik, saya ke Kak Arumi. Iya, Iya, Kak Arumi ini lagi di rumah ya? iya. Oke, Kak Arumi yang diajarkan untuk aktivitas di Science Club khususnya astronomi ini apa aja Kak Arumi? Kalau di astronomi itu sering banget yang namanya ngelakuin kayak praktek gitu. Jadi setiap ada satu fenomena itu kita ngelakuin aktivitasnya itu banyak banget dan kayak ngajak adik kelas juga waktu sebelum pandemi. Nah itu tuh kita bahkan bisa membuat planet gitu dari kertas jadi tata surya gitu. Iya, karena saya juga sempat sekilas nonton di YouTube gitu ya. Ternyata alam semesta kita ini sebenarnya luasnya tak terhitung begitu ya. Kita ini kan masuk di galaksi Bima Sakti. Ternyata masih banyak galaksi-galaksi yang lain kalau kita mungkin mengetahui atau kalau penasaran pengen tahu gitu ternyata luas sekali gitu Kak Rumi ya. Iya luas banget. Bahkan kayak waktu pakai peneropongan itu nggak terhitung lagi berapa banyak bintangnya. Ya itu teropong yang dimiliki pihak sekolah gitu ya. Itu sampai sejauh mana biasanya teropongnya tuh pas? Kalau buat lihat bulan sih masih bisa dan Mars itu kemarin kita percobaan bisa. Gitu ya. Baik, baik. Itu pas malam, siang, sore enaknya neropong gitu. Kalau neropong pasti malam dan Itu malam ya. kalau misalnya mau pagi itu bisa tapi harus ada lensanya sendiri gitu. Baik, baik, cek. Di antara banyak planet ini ada yang favorit nggak kira-kira? Kenapa? Ada keinginan kira-kira saya ingin ke planet mana gitu, siapa tahu ke depan mau menjejakkan kaki di bulan, di Mars kah? Saya pingin banget cuma nggak seantusias itu gitu. Jadi yang sekarang itu yang diminati adalah memantau di luar angkasa itu planet-planet sebatas itu aja gitu ya. Iya. Baik, luar biasa ini. Ya, saya ke Bu Is. Bu Is bisa diceritakan mengenai gerhana bulan atau super blood moon gitu ya pada tanggal 26 Mei ini. Kira-kira ini fenomena apa sih Bu Is? Yang pasti ini fenomena langit ya. Dan terjadinya tidak setiap tahun kalau untuk super blood moon ini. Karena terjadi di tahun 2018 dan nanti akan terjadi lagi dengan fase yang sama di tahun 2033. Jadi harus menunggu berapa tahun lagi untuk mendapatkan fase yang sama. Nah, di sini kita kenalkan kepada anak-anak bahwasanya fenomena langit ini adalah momen kita mengajarkan anak-anak bahwa momen itu tidak boleh kita lewatkan begitu saja gitu, tapi momen itu bagaimana kita bisa mempelajarinya, kita bisa mempunyai pengalaman seperti itu. Kalau zaman saya waktu SD atau SMP dulu, saya tidak pernah diberikan pengalaman oleh Bapak Ibu guru saya untuk mengamati bulan secara langsung. Nah. Tidak mempunyai pengalaman seperti itu. Tetapi kita di sini, kita sebagai pendidik ya di sini, kita memberikan pengalaman kepada anak-anak supaya kejadian yang kita alami sebelumnya tidak mereka alami. Begitu. Jadi penasaran dulu yang kita rasakan itu tidak sampai dialami oleh anak-anak di Sekolah Pembangunan Jaya. Begitu. Nah, ini luar biasanya kan gitu. Jadi dengan teknologi yang sekarang kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu masih sekolah, ini yang luar biasanya kan di generasi muda yang sekarang ini kan
mereka untuk mengakses berbagai informasi itu lebih gampang dibandingkan dengan waktu kita zaman sekolah dulu ya Bu Is ya. Betul sekali. Dan memang biasanya kalau kita selenggarakan pengamatan peneropongan gerhana bulan, kita biasanya mengundang warga untuk datang ke sekolah. Tetapi kali ini tidak kita lakukan, jadi kita lakukan secara online karena ini kita menjaga ya penyebaran COVID ya, jadi tetap kita selenggarakan secara online dan adanya pembatasan sosial. Tetapi anak-anak astronomi yang bertugas tetap melakukan di sekolah karena kita membutuhkan tenaganya untuk mengoperasikan teleskop. Iya, jadi untuk tampilannya nanti bisa diakses oleh masyarakat luas lewat online gitu ya. Kemana ini Bu Is? Iya, jadi nanti kita akan tayangkan di YouTube, di YouTube-nya sekolah, di School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Nah, nanti akan live di situ. Nah, di sini kita bekerja sama dengan LAPAN. Nah, karena di sini bulan itu akan terbit sekitar pukul 17.30 ya, mungkin setengah 6-an, dan jam 6 itu sudah mulai gerhana, sudah mulai masuk gerhana, sehingga tetapi bulan itu posisinya masih belum naik tinggi. Jadi kita koordinasi dengan LAPAN bagaimana supaya kita bisa melihat keseluruhan proses gerhana, sehingga kita akan melakukan 3 lokasi pengamatan di Biak, di Pasuruan, dan Sidoarjo. Karena Biak ini merupakan Indonesia bagian timur, jadi kalau di sini jam 6, di sana sudah jam 8. Jadi bulan sudah tinggi kalau di Biak. Ya, fenomena ini bisa disaksikan di seluruh dunia atau kebetulan di negara kita saja nih Bu Is? Ya, ada beberapa negara yang bisa menyaksikan. Kita salah satu negara yang beruntung ya, bisa menyaksikan gerhana bulan total ini. Tapi di Indonesia juga tidak seluruh wilayah yang bisa menyaksikan. Gitu. Jadi daerah Sumatera itu sebagian tidak bisa menyaksikan. Tetapi daerah wilayah Indonesia bagian timur semuanya, hampir semuanya bisa menyaksikan. Baik, nanti adik-adik atau anak-anak nanti mereka ketika Super Blood Moon itu aktivitasnya apa saja nih Bu Is yang dilakukan oleh adik-adik di SPJ Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini? Jadi di sini kan kita SSC ini kan menyelenggarakan eventnya pengamatan bulan. Nah, di unit di TK, SD, SMP, dan SMA mereka mempunyai program khusus di mana program ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Nah, dari mata pelajaran ini nanti mereka membuat proyek. Nah, proyek itu diambilkan dari materi Super Blood Moon ini. Jadi pengamatan ini selain mereka mendapatkan manfaat, mereka juga bisa mendapatkan nilai dari mata pelajaran yang terkait. Begitu. Baik, ini juga bagian dari pendidikan atau mereka untuk bisa melihat fenomena alam ini sambil juga belajar tentang bagaimana untuk meneropong begitu ya Bu Ais ya? Iya, betul. Baik, kalau di Sekolah Pembangunan Jaya 2 sendiri untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang memang institusi yang resmi lah ya, seperti kayak LAPAN dan sebagainya, ini sudah lama berarti ya Bu Is ya? Iya, sudah cukup, sebenarnya tidak lama juga sih. Ya, baru 2 tahun ini kita bekerja sama dengan LAPAN. Tetapi sebelum-sebelumnya kita juga melakukan kunjungan ke LAPAN dan instansi-instansi terkait. Dan kami juga disupport dari teman-teman astronomi di Surabaya. Gitu. Jadi ada Surabaya Astronomy Club, itu perkumpulan astronomi amatir Surabaya. Nah, itu biasanya mensupport kegiatan kami. Baik, ya. Saya ke redaksi terlebih dahulu. Jadi untuk Anda sahabat pendengar dan permisa, untuk Anda yang ingin bertanya-tanya dengan sahabat-sahabat dari SPJ Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini,
kita berbincang tentang peneropongan gerhana bulan total perigi yang insya Allah nanti akan terjadi super blood moon pada tanggal 26 Mei, berarti pada hari Rabu ya, seperti yang diinformasikan oleh Bu Eis tadi selaku Kepala School Science Center SPJ 2. Kurang lebih jam 6 petang lah baru nanti akan muncul fenomena seperti ini. Dan selain ada Bu Eis, ada juga Kak Wayan Arumigiri Prasasti, ada Kak Joshua Irawan, dan juga ada Kak Amanda Isabel Laura. Baik, saya ke redaksi, mohon izin Bu Eis dan juga Kak Arumi, Kak Joshua, dan juga Kak Amanda. Sepertinya ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh redaksi. Ya, ini pertanyaan dari Fajar di Gelam. Pertanyaannya Gelam Candi. Iya, Gelam Candi. Ke Ibu Guru, Bu, gimana caranya melihat gerhana bulan yang low budget? Soalnya saya ini mengajar anak-anak TK. Dan apakah gerhana bulan tidak bisa menyakitkan mata bagi penglihatnya? Lalu ada pertanyaan dari Yang pertama tadi di Gelam Candi atas nama siapa? Mas Fajar. Mas Fajar, oke. Iya. Terima kasih Mas Fajar. Kedua? Yang kedua dari Bu Neka. Bu siapa? Neka. Neka. Iya, Bu Neka. Oke. Di Sidoarjo. Bukan Bo ya, Bu ya. Iya, Bu Neka. Kalau boy itu kan nanti maknanya berbeda, boneka dong. Bu Neka. Bu Neka, Mau oke. tanya ke Bu Eis, apakah gerhana bulan ini tidak ada kaitannya dengan fenomena alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dan gimana bisa melihat gerhana bulan untuk wilayah Indonesia begitu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Mas Fajar dan Bu Neka gitu ya. Monggo Bu Is atau mungkin kakak-kakak di SPJ 2 yang sudah jago jadi seorang astronom ini yang bisa menjawabnya. Ke siapa ini? Ke Bu Is atau Kak Amanda, Kak Joshua atau Kak Arumi? Silakan. Yang mau menanggapi. Sebenarnya tidak ada Iya. Oke. kita melihat. Iya, mohon maaf Bu Is, agak putus-putus ini suaranya. Oke, baik. Dicoba lagi Bu Is. Ya, untuk ada budget sebenarnya kita bisa, siapapun bisa mengamatinya asalkan daerah tersebut bisa mendapatkan bisa mengamatinya, dalam artian bisa ya dilalui fase gerhana bulan total. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan alat khusus ya untuk mengamati gerhana bulan. Kita cukup melihat ke langit, mendongak ke atas, melihat ke langit saja, itu kita sudah bisa melihat gerhana bulan. Beda dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, kita ada alat khusus memang yang namanya filter matahari. Nah, tadi yang disampaikan Ayumi ya, kalau di siang hari kita mengamati bintang ya, matahari itu kan salah satu bintang ya. Nah, kita mengamati matahari, kita harus menggunakan filter khusus supaya tidak membakar mata kita. Nah, itu kalau bulan kita tidak perlu filter, kita cukup mengamatinya secara langsung atau dengan mata telanjang itu bisa. Begitu. Jadi kalau saya bilang di sini nggak ada budget pun nggak apa-apa. Kalau kita ingin mendokumentasikannya, nah ini kita butuh yang namanya handphone yang kualitasnya bagus, yang HD. Kemudian juga kalau di sekolah kita ada teleskop. Teleskopnya kita Teleskop bisa yang di hubungkan samping kanannya Bu Is ini salah satunya, bukan? Iya betul. Oh, Ini keren di itu samping ya. saya ini. Sebenarnya teleskopnya ini mountingnya manual ya. Jadi kenapa kita sengaja memilih mounting manual supaya anak-anak bisa belajar untuk mengoperasikannya. Kalau langsung digital mereka tidak ada pembelajaran dari awal. Makanya kita sengaja memilih mountingnya manual. Nah, di teleskop yang kita miliki ini kita bisa menghubungkannya ke kamera DSLR. Jadi kita bisa menangkap bulan menggunakan teleskop, kemudian
dihubungkan dengan DSLR sehingga gambarnya bisa bagus. Tidak seperti kita meng-capture dengan handphone atau dengan kamera tele ya. Kualitasnya masih jauh lebih baik dengan menggunakan teleskop. Dan gambar bulan yang tertangkap pada saat gerhana bulan total itu bagus sekali ya, berbeda dengan gerhana bulan sebagian atau supermoon itu beda sekali. Warnanya juga beda. Jadi kalau gerhana bulan total itu warnanya benar-benar merah seperti darah begitu. Makanya disebut blood moon. Jadi karena warnanya seperti darah itu sehingga istilahnya blood moon. Begitu. Dan kebetulan besok ini kan posisi bulan dekat dengan bumi, jadi dia terlihat lebih besar dari bulan biasanya. Iya, mudah-mudahan ini fenomena ini tidak menyebabkan Dracula dan vampir semakin bermunculan gitu ya. Kalau lihat film Hollywood kan begitu ya. Kalau ada fenomena bulan gitu, itu hanya sekedar mitos gitu ya. Biar kalau film keluar begitu ya. Iya, kalau nggak ada hal-hal seperti itu kan nggak ada yang nonton nanti filmnya. Baik, nanti ada peluang ngobrol kembali dengan Bu Eis, ada peluang juga ngobrol kembali dengan Kak Arumi, Kak Joshua dan juga Kak Amanda. Kita jeda dulu beberapa menit, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Rini Fatmawati binti Muhammad Imron. Rini Fatmawati binti Muhammad Imron dulu tinggal di perumahan Taman Candiloka F1 nomor 1 RT 5 RW 5 Desa Ngampel Sari Kecamatan Candi Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Rini Fatmawati binti Muhammad Imron dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa besok 25 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Puput Rizky binti Eko Santoso. Puput Rizky binti Eko Santoso dulu tinggal di Perumahan Bumi Sejahtera Blok G nomor 09 RT 12 RW 5 Desa Kali Pecabean, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Puput Rizky binti Eko Santoso dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 25 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, masih bersama sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Kita membahas tentang peneropongan gerhana bulan total atau perigi. Dan kalau melihat dari rundown susunan acara untuk kegiatan tanggal 26 besok ini yang diinisiasi oleh sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Ini sebagai koordinator acaranya itu ada Kak Amanda Isabel. Acara besok di saat Super Blood Moon itu seperti apa Kak Amanda, bisa disampaikan rangkaian acaranya? Jadi untuk bagaimana kita menjelaskannya, itu kan ada anggota-anggota dari PJ Astro yang sudah dipilih untuk ke sekolah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ini ada beberapa tugas yang berbeda. Itu kalau saya sendiri nanti ada di ruang komputer sebagai yang koordinator komputer dan lain sebagainya. Lalu nanti ada Kak Joshua itu sebagai koordinator pemegang teleskop. Jadi nanti akan ada penjelasan tentang Super Blood Moon. Lalu juga ada pengamatan Super Blood Moon-nya. Jadi nanti ada teleskopnya yang sudah disiapkan oleh PJ Astro untuk diperlihatkan kepada para siswa-siswi Sekolah Pembangunan Jaya 2 serta orang umum yang ingin lihat bisa langsung lihat di YouTube. Dan juga ada beberapa materi yang akan disampaikan tentang seputar Super Blood Moon. Dan biasanya kita itu juga akan ada soal yang berbentuk TTS, itu akan
bisa dijawab oleh penonton yang ada di Zoom. Gitu, Ya. Pak. Oke. Jadi untuk kegiatan ini juga bisa diakses oleh banyak orang lewat channel YouTube gitu ya Kak Amanda ya. Di mana tadi channel YouTube-nya? Sekolah Pembangunan Jaya 2, betul? Iya. Oke, siap ya. Jadi nanti perlu di reminder pada tanggal 26 mulai sekitar jam 5 sore gitu ya, sudah siap-siap gitu ya. Baik, itu penjelasan dari Kak Amanda Isabel selaku koordinator acara kegiatan. Nah, acara apapun kalau tidak ada yang namanya pembawa acara pasti jadinya nanti berantakan. Kabarnya Kak Ayumi ini adalah sebagai pembawa acara. Persiapannya seperti apa Kak Arumi untuk acara besok ini? Kalau saya persiapannya itu tentu memahami materi buat gerhana bulan karena pastinya saya nanti kalau membawa acara nggak paham materinya pasti nggak masuk banget. Betul, itu harus minimal harus tahu gitu ya. Sudah tahu kan ya Blood Moon itu seperti apa? Bukan karena munculnya vampir dan Dracula itu film kan? Iya. Tapi sepanjang yang Kak Ayumi ketahui, Kak Arumi ketahui sepanjang 2021 ini fenomena alam apa saja yang terjadi ini? Kalau kita kaitkan dengan astronomi atau luar angkasa itu. Kebanyakan sih yang saya lakuin untuk PJ astronomi itu masih berkaitan dengan bulan atau planet-planet, belum yang kayak gerhana matahari itu belum. Belum ya. Jadi nanti ada tahapan tersendirinya gitu ya. Oke, mudah-mudahan acaranya besok lancar. Sebagai pembawa acaranya juga Kak Arumi pasti sukses ini, insyaallah, mudah-mudahan. Iya, kasih. Baik, saya ke Kak Joshua Irawan ini sosok kunci juga karena pegang teleskop, namanya apa Kak? Teleskop ya dia? Iya Pak. Teleskop itu berapa lama untuk bisa menguasai itu? Kalau waktu itu sih saya sekitar mungkin 2 bulan mungkin. 2 bulan ya? Itu pakai manual atau yang digital? Atau dua-duanya bisa? Manual ya? Iya Pak. Oke, kalau misalnya gitu ya, kita pakai teleskop untuk meneropong bulan dengan kita misalnya pakai kamera DSLR, apa bedanya dan apa sih yang istimewa dari teleskop ini? Sebenarnya kamera itu supaya nanti kan kameranya itu dipasang di teleskopnya kan. Nah, nanti dari gambaran dari teleskop itu akan ditangkap kamera dan dari kamera situ akan dipindahkan ke layar ke laptop yang nantinya akan disiarkan langsung lewat YouTube. Oke, baik. Di situ nanti juga ada ininya ya, apa itu namanya untuk viewfindernya ada nggak di teleskop itu? Viewfinder untuk kita jendela bidik untuk memantau bulan, fenomena bulan itu secara manual atau langsung bisa dilihat di monitor? Jendela bidiknya untuk kita melihat blood moon itu atau bulan merah itu? Saya kurang paham ya. Oke, berarti yang pasti teleskopnya itu pertama akan diarahkan dulu ke objeknya, dan lalu baru ditangkap oleh kamera yang dia akan ditampilkan di layar. Oke, ada keinginan nggak untuk melihat teleskop yang lebih gede gitu, misalnya di Lapan atau gimana gitu? Di Bandung kalau nggak salah ya, benar ya? Pengen sih Pak. Karena itu kan jangkauannya lebih luas gitu ya. Tapi sebagai awal memang apa yang dimiliki oleh sekolah ini juga luar biasa karena tidak semua sekolah loh punya school science seperti ini gitu ya. Baik, saya persiapan untuk hari Rabu besok sampai sejauh ini bagaimana Kak Joshua? Untuk persiapan sih kayaknya masih belum ada ya, tapi sudah ada konsepnya, sudah ada jadwalnya dan lain-lain. Baik, untuk peralatannya sudah siap ya? Sudah. Peralatan siap, operatornya juga sudah siap ini Kak Joshua ini. Insya Allah lancar mudah-mudahan. Baik, saya kembali ke Bu Ois. Bu Ois, sampai sejauh ini persiapan untuk menangkap fenomena alam super blood moon ini seperti apa Bu Ois?
prediksi ya, tanggal 26. Semuanya sudah siap mulai dari perlengkapan dan juga pematerinya juga kita udah siap. Ya, semoga saja di tanggal 26 ini kondisi cuaca di Sidoarjo bagus gitu kan. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Ya. Iya, suaranya agak putus-putus Bu, mohon maaf. Saya nggak bisa dengar ini. Gangguan audio kelihatannya. Aja sih supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, pakai yang itu barangkali wireless yang itu barangkali lebih baik. Oh, maaf, suara oh ini terjelas. Ya, tadi terdengar, tadi agak putus-putus, sekarang sudah clear. Kelihatannya baterainya sudah full itu. Monggo, bisa di refresh kembali atau diulang kembali Bu Eis untuk sampai sejauh ini persiapan dalam penerobohan gerhana bulan total Parigi yang dilakukan sejauh ini seperti apa ini Bu Eis? Persiapannya sih kita sudah siap ya, dikatakan siap. Sebelumnya ini anak-anak sudah kita latih untuk pengamatan supermoon. Jadi sebelum pengamatan blood moon, mereka kita latih untuk pengamatan supermoon bulan lalu, di bulan April. Gitu. Nah, mereka udah ready sih kalau saya lihat, tinggal ini eksekusi lagi di tanggal 26 Mei. Nah, kita di sini berharap agar cuaca cerah ya, tidak mendung. Kalau mendung ya kita tidak bisa melihat gerhana, kita tidak bisa mengamatinya karena terhalang oleh awan. Itu pun juga bulan lalu waktu kita pengamatan supermoon, itu kita menunggu sampai awannya itu benar-benar pergi dan tidak menutup bulan. Karena bulan lalu juga kondisinya berawan. Tetapi semoga di bulan Mei ini nanti tidak berawan sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan. Untuk fenomena ini super blood moon ini durasinya biasanya berapa lama, Bu Ois? Sebenarnya kalau kita mengamati gerhana ya cukup lama ya, lebih dari 3 jam ya, bahkan sampai 4 jaman. Tetapi kan kita di sini pengamatannya kita dokumentasi. Jadi dokumentasi ini tidak sewaktu-waktu atau tidak selalu kita standby teleskop, kemudian di situ kita rekam, tidak. Jadi kita mengambil beberapa foto bulan saja, kemudian nanti kita gabungkan. Nah, tapi kita tayangkan kepada anak-anak itu pada saat puncaknya, karena puncaknya itu 18:18, sehingga kita akan melakukan pengamatan mulai pukul 18. Seperti itu. Jadi anak-anak melihat bulan posisinya benar-benar merah. Dan kita kenalkan mereka, ini loh bulan gerhana bulan total, begitu. Kalau gerhana bulan sebagian atau parsial, itu kan warnanya tidak semerah besok. Jadi yang ini kenapa kita minta anak-anak untuk kalau bisa sih semuanya datang dan semuanya masuk ke Zoom atau ikut di YouTube supaya mereka punya pengalaman untuk melihat gerhana bulan total ini. Iya, itu yang juga dinamakan bulan merah begitu Bu Uis ya. Baik Bu Uis, saya ke redaksi rupanya ada beberapa sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang juga antusias ini, tidak sabar katanya untuk melihat fenomena alam karena terjadinya kan tidak setiap tahun gitu ya. Satu di antaranya super blood moon. Ini saya ke redaksi, ada Kansah. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Vian di Prambon. Kak mau tanya, kalau pakai HP dengan kamera spek 48 MP apa bisa untuk memoto dengan jelas gerhananya? Oke. Kemudian dari Amora di Candi, waktu yang tepat untuk ngefoto si bulan gerhananya itu kapan ya? Oke, terima kasih Kak Vian dan Kak Amora. Ini mudah-mudahan bukan anaknya KD ya, satu di antaranya kan namanya Amora gitu ya. Ya, pertanyaannya tadi ada Vian dan juga Amora. Vian tadi tanya kalau kamera HP sekarang itu kan
megapikselnya sudah tinggi-tinggi, ada yang 48, 64, bahkan sampai 108 gitu ya. Kira-kira bisa enggak gitu. Kemudian Amora yang di Candi menanyakan waktu yang tepat untuk memotret super blood moon ini. Monggo Bu Uis. Ya, suaranya nggak muncul ini. Laptop. Nah, kalau 48 megapiksel mungkin bisa ya. Tergantung perbesarannya berapa sih, sampai berapa di kamera handphone itu. Jadi dicoba saja, karena sekarang itu handphone sudah canggih ya, sudah menyerupai DSLR. Kalau saya bilang, ada handphone yang perbesarannya sampai berapa kali dan hasilnya hampir menyerupai kamera DSLR. Dicoba saja untuk mengambil gambar bulan, bisanya pasti bisa. Nah, nanti untuk kejernihannya, nah itu nanti yang saya tidak bisa memastikan, karena biasanya kamera dengan merek HP tertentu itu berbeda ya satu dengan yang lainnya. Tapi kalau mau menggunakan kamera itu bisa. Kemudian untuk waktu tepat memotret, mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Bu Uis ya, sekitar jam 6 lewat 18 kalau nggak salah tadi. 18. Sebenarnya puncaknya itu mulai jam 6 ya. Jam 6 itu udah mulai. Tetapi yang bagus dan yang benar-benar merah itu di pukul 18 lewat 18 itu yang memang benar-benar bagus. Jadi itu biasanya momen yang kita ya tidak kita lewatkan. Jadi tepat di puncak itu kita selalu ambil dokumentasi. Jangan sampai terlewatkan. Kalau lewat dari 1 menit itu warnanya tidak berbeda warnanya. Ya merah, tetapi merahnya tidak seperti puncak pada saat puncak. Baik. Begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab kalau tidak salah, yang apakah ada hubungannya gerhana bulan dengan bencana alam? Oh iya Begitu tadi. Kalau, Ya. Iya, Jadi karena Bu Neka tadi ya kalau nggak iya, salah. tadi kalau tidak salah. Ya, monggo ditanggapi kalau Sebenarnya sih tidak ada hubungannya ya. Mungkin itu hanya mitos atau kepercayaan orang yang dikaitkan. Tetapi kalau gerhana bulan dihubungkan dengan gempa bumi kemarin, itu saya rasa tidak ada hubungannya. Adapun kalau fenomena yang terjadi di bumi yang dihubungkan dengan fenomena langit, mungkin ya ini solar flare ya. Kalau badai matahari itu bisa menyebabkan gangguan telekomunikasi di bumi, karena kan kita punya banyak satelit ya di bumi. Nah, itu bisa mengalami gangguan itu, dan biasanya tercipta aurora di kutub seperti itu sih. Itu saya rasa bukan bencana ya, tapi fenomena. Dia bencana itu kan merugikan manusia. Kalau seperti itu saya rasa adalah fenomena penyebab dari solar flare. Tapi kalau dihubungkan dengan gerhana bulan, saya rasa sih sejauh ini belum ada penelitian yang mengiyakan gitu. ya baik. Biasanya kalau ada gerhana bulan itu air laut pasang gitu biasanya gitu. Saya nggak tahu air laut pasang atau surut mungkin. Iya, seperti itu memang. Itu kan normal ya terjadi yang kita tahu. Tapi kan itu bukan sebuah bencana. Ya, itu merupakan siklus atau biasalah ya. Kalau mungkin dari kalangan nelayan atau mereka yang tinggal di bibir pantai itu pasti sudah hafal lah dengan kondisi seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan tadi yang saya mungkin bisa menambahkan dari Kak Vian tadi yang bertanya ukuran layar. Nah, kalau repot-repot mikirkan itu lebih baik nanti nonton secara live saja di channel YouTube-nya
Sekolah Pembangunan Jaya 2 karena juga disiarkan secara live kok. Jadi bisa diketahui apalagi pakai teleskopik yang ini memang dikhususkan untuk itu ya Bu Is ya. Jadi lebih enak sebenarnya kan ya. Betul sekali. Jadi daripada pusing-pusing lebih baik nonton channel YouTube SSC School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Di situ pasti akan ada siaran secara langsung. Baik. Terakhir ini dari kakak-kakak yang juga mereka PJ Astronomi, diantaranya ada Kak Arumi, Kak Joshua, Kak Amanda. Ada yang mau disampaikan untuk kita semuanya? Silakan. Mulai dari Kak Joshua terlebih dahulu. Ini operator teleskopnya ini. Ya, kalau kata-kata terakhir dari saya sih, ya kalau bisa ikut untuk acara nanti tanggal 26 di gerhana bulan atau blood moon, gerhana blood moon ya. Soalnya ya yang pasti seru lah. Yang pasti seru, terus juga dapat pengetahuan baru. Terus nanti TTS-nya juga dapat hadiah. Oh, ya, gitu. Ya banyak lah acaranya. Hadiahnya apa ini Kak kalau boleh dibocorin? Wah, jangan dibocorin dong Pak. Rahasia ya. Oke, baik, sukses ya untuk Kak Joshua ya besok ya. Karena ini memegang posisi kunci juga ini operatornya ini katanya kalau nggak salah ini teleskopnya ini. Baik, kemudian ke Kak Amanda selaku koordinator kegiatan besok ini ada hal-hal yang ingin disampaikan ini kepada kita semua ini. Apa ini Kak Amanda? Buat kalian semua yang emang minat tapi nggak tahu kalau misalkan ada hari-hari penting tentang planet atau gerhana, kalian bisa barangkali ada info dari SSC-nya Sekolah Pembangunan Jaya 2, kalian bisa ikutin pengamatannya di Zoom kalau memang lagi online karena ada pandemi. Karena saya sendiri tahu bahwa nggak semua sekolahan itu mengadakan pengamatan bulan, matahari, dan bintang-bintang lain di muka bumi ini. Jadi bagi kalian yang emang pengen menambah wawasan, bisa join sama kita kalau kita lagi ada pengamatan juga gitu. Iya, dan itu yang perlu ditekankan, tidak semua sekolah yang mengadakan agenda dan punya kegiatan seperti astronomi yang dimiliki oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2. Luar biasa ini ya. Karena kalau kita melihat secara menyeluruh gitu, alam semesta raya ini luar biasa luasnya gitu. Baik, terima kasih Kak Amanda, semoga sukses acaranya besok. Kemudian pembawa acaranya yang luar biasa Kak Arumi, silakan. Kata-kata terakhir saya Jangan mungkin, bilang kata-kata terakhir dong, kan gak enak nanti. Iya, maksudnya buat yang pingin banget ikut atau bahkan lihat-lihat mengenai materi kayak alam semesta kayak gitu, bisa banget buat ikut nanti tanggal 26 karena fenomenanya itu udah jarang banget gitu. Biasa. Sukses untuk acaranya besok ya Kak Arumi. Terakhir dari Bu Ois ini selaku Kepala School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya 2. Silakan Bu Ois. Ya, ya sama sih seperti halnya anak-anak tadi, bahwasanya bila yang berminat siapapun itu yang sekolahnya di luar Sekolah Pembangunan Jaya ataupun warga umum, warga dari Sidoarjo dan sekitarnya, bagi yang ingin mengikuti kegiatan peneropongan gerhana bulan perigi atau super blood moon yang kami selenggarakan, dapat mengunjungi website kami di School Science Center, di YouTube kami di School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya, atau kunjungi website www.spj.sch.id. Begitu. Dan bila ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi di nomor yang tertera pada website. Di situ ada School Science Center, tinggal diklik saja dan di situ ada informasi terkait gerhana bulan total perigi. Karena acara ini juga dilaksanakan di Sidoarjo dan Bintaro, sehingga di situ bisa diakses oleh
warga di Sidoarjo maupun sekitarnya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Is untuk kesempatannya dan juga untuk kakak-kakak semuanya. Ada Kak Amanda, Kak Arumi dan juga Kak Joshua. Semoga acaranya lancar dan harapannya sih mudah-mudahan nggak ada hujan atau nggak berawan, jadi kita bisa melihat secara utuh, secara visualnya bagus gitu ya, bulan merah ini. Terima kasih untuk semuanya, sukses, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti talkshow bersama sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Kita tadi berbincang seputar penteropongan gerhana bulan total perigi. Dan Anda juga nanti bisa mampir ke channel YouTube-nya mereka ya, di School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya 2, karena mereka akan streaming secara live untuk meneropong gerhana bulan total perigi yang diprediksi akan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021. Saya Panji pamit, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal.